Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kunafid dan sadakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas sedikit ya tentang hadis perpecahan pada umat Islam ya. Yang mana pembahasan ini mungkin banyak disalahpahami oleh orang ya. Pembahasan ini kalau tidak dibahas dengan benar nanti akan menjadi fitnah tersendiri ya. Bahwasanya Nabi SAW Pak telah bersabda dalam hadis yang sangat banyak yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, Abu Ya'la, ya, yang redaksinya itu hampir serupa, yang mana beliau mengatakan, ya, setelah menjelaskan perpecahan umat Yahudi Nasrani, beliau mengatakan, waftaraqat hadhil ummah ila salasati wa sab'ina firqatan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka illa wahidatan, kecuali satu. Semua hadis-hadis tentang iftiraqul ummah ini kata ulama menjelaskan hampir semuanya berstatus sahih ya. Ini kami bawakan kitab Ibnu Jauzi, judulnya Talbis Iblis ya. Cetakan Daru Ibnu Jauzi Al-Qahirah dari Mesir ya. Kelebihan kitab ini ada tahridnya Pak, ada penjelasan hadisnya. Ini di tahrid oleh Al-Albani disebutkan hadis-hadis tentang iftiraqul ummah itu semuanya rata-rata sahih ya. Jadi umat ini kata Nabi SAW akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, ternyata memang ada beberapa ulama-ulama itu yang meragukan hadis iftiraqul ummah ini. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah ya. Seorang ulama dari Andalusia atau Spanyol ya sekarang. Dalam kitab beliau Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal itu beliau tidak ya apa ya istilahnya, beliau mentadhaif, melemahkan semua hadis-hadis iftiraqul ummah hanya dengan alasan yaitu karena tidak ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini para ulama mengkritik keras kepada Ibnu Hazm ya kan, yang mana beliau ini memang sering istilahnya nyeleneh sendiri Pak ya, apa nyempil sendiri dari ijma para ulama ya, apa hanya karena nggak ada dalam Sahih Bukhari Muslim terus dihukumi hadisnya tidak sahih gitu kan. Padahal dulu Imam Bukhari rahimahullah sudah mengatakan ya, dalam kitab beliau ya Jami' Sahih itu, setelah beliau menjelaskan panjang lebar, kemudian menjelaskan tentang apa yang beliau tuliskan dari hafalannya ke dalam hadis itu, beliau mengatakan wa ma taraktuhu aktsar, yang aku tinggalkan di kepalaku ini, maksudnya nggak dituangkan ke dalam bukunya, aktsar, lebih banyak gitu. Makanya nanti kan ada ulama-ulama hadis lain yang akan berdatangan, ya kan? Kayak tadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu yang akan menuliskan hadis-hadis yang mungkin tidak terdapat dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Ada Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, ceramahnya juga banyak Pak di YouTube Pak, yang beliau mengatakan hadis ini sebenarnya maksudnya kata beliau yang masuk surga itu 72 golongan, yang masuk neraka satu. Jadi beliau membalikkan kata Nabi yang masuk surga itu satu, yang 70 neraka, sama beliau dibalikkan gitu ya. Jadi kan apa ya istilahnya ya kurang pantas gitu lah ya. Saya juga mendapati juga Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, ulama besar dari Mesir juga sudah meninggal ya. Ternyata juga meragukan hadis ini ya. Dan masih banyak lah Pak ya. Tapi penjelasan-penjelasan para ulama tadi yang meragukan itu bukan berarti terus menjadikan hadis ini tidak benar. Ya. Bahwasanya hadis ini adalah sebuah kenyataan yang memang disampaikan Rasulullah SAW ya tentang umat-umat sebelum Islam ini juga sudah terpecah belah. Nah, umat ini juga akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya.
Nah, pertanyaan besarnya yang sering orang tanyakan adalah, katanya umat terpecah jadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Bukankah sekarang kelompok-kelompok Islam itu banyak sekali, puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Nah, Ibnu Jauzi rahimahullah Pak, di kitab ini, itu menariknya beliau katakan bahwasanya ya, perpecahan menjadi 72 itu ya, muaranya ya, istilah kalau kita biangnya itu sebenarnya ada 6 firqah, ada 6 kelompok yang masing-masing dari 6 ini nanti akan menjadi terpecah jadi 12. 6 kali 12 kan 72 Pak. Adapun setelah itu nanti ada kelompok apapun namanya ya, itu kalau pemikirannya, akidahnya masuk ke dalam salah satu dari 6 tadi, 6 biang tadi, maka sesungguhnya kelompok itu adalah kelompok yang bagian daripada 6 tadi, walaupun namanya tidak sama. Apa 6 kelompok besar itu? Nah, waqad qala ba'du ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi ulama itu menyebutkan ya, aslul firaqid dhalah hadhil firaq asid. Inti dari kelompok-kelompok satu sebenarnya hanya 6. Waqad yang qasamat kullu firqatin minha ithnata asyrata firqatan. Setiap kelompok terpecah menjadi 12 golongan. Fasarat ithnataini wa sab'ina firqah. Maka jadilah 72. Nah, apa saja 6 kelompok besar itu? Beliau katakan, ya, satu adalah al-haruriyah. Haruriyah adalah istilah lain untuk kelompok yang sering kita dengar dengan nama kelompok Khawarij ya. Karena mereka dulu pernah terjadi peperangan di daerah Haruro, kalau nggak salah daerah Irak itu, maka disebut Haruriyah. Tapi kemudian lebih terkenal dengan nama kelompok Khawarij, yaitu yang keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah kita buat video terdahulu Pak, silakan rujuk coba gitu ya. Nah, ini terpecah menjadi 12 kelompok ya. Ini Bapak-bapak kalau ada yang punya buku ini silakan buka kembali aja. Yang bahasa Arabnya halaman 22, sudah terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Perangkap Iblis kalau nggak salah judulnya itu. Ini terpecah menjadi 12 golongan. Kemudian yang kedua ada kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir, terpecah juga jadi 12. Kemudian kelompok Jahmiyah yang didirikan oleh Jahm bin Safwan, ya, yaitu kelompok Mu'attilah, orang-orang yang mentaktil, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kapan-kapan kita buat Pak video khusus tentang kelompok Jahmiyah ini yang hari ini banyak menjangkiti umat kita, yaitu orang-orang yang menolak sifat Allah, ya. Kemudian kelompok Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah, kelompok yang mereka itu menganggap amalan itu bukan bagian daripada iman. Sekarang juga banyak nih kelompok-kelompok yang terindikasi berpaham Murji'ah. Nanti kapan-kapan kita buat video juga ya. Terpecah jadi 12 juga. Nah, kemudian Rafidhah. Nah, Rafidhah ini kita kenal dengan nama kelompok Syiah atau bahasa lainnya Al-Alawiyah. Ya, orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu disebut Alawiyah. Kemudian yang terakhir adalah kelompok Jabariyah. Jabariyah kebalikan dari Qadariyah. Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir, Jabariyah yang mengatakan kita ini sudah dibelenggu oleh takdir sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini Pak, kelompok-kelompok ini masing-masing terpecah jadi 12 sehingga jadilah 72. Kelompok apapun yang muncul setelah itu, walaupun namanya bukan Syiah ya, bukan nama Khawarij, bukan nama Qadariyah, tapi kalau keyakinannya, pemahamannya masuk ke dalam salah satu itu, ya itu namanya kelompok daripada 72 itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan, hadis ini bukan berarti untuk mengkafir-kafirkan orang-orang yang 72 itu Pak, salah besar ya. Karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, perhatikanlah di situ kan ada kalimat waftaraqat hadhil ummah. Dalam riwayat lain, waftaraqat ummati. Umat ini terpecah. Dalam riwayat lain, umatku akan terpecah. Jadi artinya Nabi Muhammad itu masih mengakui mereka sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian memang nanti perjalanannya panjang, Pak. Perjalanannya panjang, ini pembahasan yang nggak bisa cuma 10 menit, 20 menit ya. Panjang sekali. Saya ambil contoh misalnya kayak kelompok Syiah. Di awal-awal itu para ulama sebenarnya nggak pernah mengkafirkan Syiah. Kenapa? Karena mereka hanya mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dalam itu
lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Hanya mengatakan lebih mulia saja, Pak. Nah, tidak mengatakan bahwasannya Ali itu adalah lebih berhak kenabiannya daripada Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah gitu. Apalagi kata jadi Tuhan gitu. Tapi kemudian kan dalam perjalanannya keyakinan Syiah ini menjadi semakin parah gitu loh. Sehingga akhirnya ulama mengkafirkan orang-orang Syiah. Nah, menariknya ya ketika beberapa tahun yang lalu banyak ribut-ribut tentang aliran sesat, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia kita sudah membuat rambu-rambu ya tentang apa sih ya kriteria-kriteria dari aliran sesat itu. Walaupun mungkin nanti bisa namanya ini istiadat manusia ya Pak, bisa bertambah juga sih. Tapi saya bacakan saja kriteria dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran sesat yang bagaimana. Pertama dikatakan adalah yaitu yang mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam. Ya, jadi mengatakan sholat tidak wajib itu udah aliran sesat itu. Gitu ya. Dua, nah, kalau ya mengikuti atau meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i, mengikuti akidah atau keyakinan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Tiga, meyakini ya wahyu setelah Al-Quran. Jadi kalau meyakini ada wahyu, ada kitab suci setelah Al-Quran, maka itu dikategorikan sebagai aliran sesat. Contohnya kayak Ahmadiyah yang muncul dari India. Nah, ini Ahmadiyah lagi ramai juga ini Pak sekarang di Bandung biasanya ramai. Kemudian selanjutnya adalah mengingkari kebenaran Al-Quran. Nah, kalau mengatakan Al-Quran itu tidak benar, ya sudah nggak sesuai dengan zaman, itu bisa dikategorikan sebagai aliran sesat. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Jadi, kalau nggak hati-hati, banyak nih sekarang orang-orang yang menafsirkan Quran itu dengan semau mereka sendiri. Ya. Di YouTube itu berseliweran Pak, banyak orang-orang yang nggak paham agama kok bicara tentang agama, nggak paham Quran, nggak paham bahasa Arab, bicara tentang Al-Quran, tentang tafsir. 6. Mengingkari hadis sebagai ajaran Islam. Jadi kalau punya keyakinan ajaran Islam itu sumbernya hanya dari Quran, hadis nggak dipakai, itu namanya aliran sesat. Ya, itu kalau dulu mereka menyebut diri mereka sebagai ahlul Quran, keluarga Quran. Padahal maksudnya adalah ingkarus sunnah, pengingkar sunnah. Kemudian 7. Melecehkan atau mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bagus juga nih ya, kalau ada kelompok yang mendustakan atau melecehkan Nabi Muhammad SAW, maka dia sebagai aliran sesat. 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, kayak Ahmadiyah tadi Pak ya. 9. Mengurangi atau menambah pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini menarik nih Pak, bisa dibahas panjang ini ya. Mengurangi atau menambah ya kan pokok-pokok ibadah yang sudah ditetapkan syariat. Ini kalau bahasa lainnya kan adalah bid'ah ya. Ini butuh pembahasan yang sangat panjang. Yang terakhir, kelompok sesat itu kalau mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan dari kelompoknya. Dan ini juga tidak sedikit ada di Indonesia ini. Inilah 10 kriteria dari aliran sesat ya. Mudah-mudahan bisa jadi pegangan bagi kita. Ya, maka sebagai seorang muslim, mau nggak mau Pak ya, suka nggak suka kita memang harus belajar gitu loh. Harus taklim, harus ngaji, harus duduk di depan seorang guru. Ya, nggak cukup dengan belajar lewat YouTube. Belajar lewat YouTube kalau cuman istilahnya nontonnya yang short-short, yang pendek-pendek, aduh dapat apalah kita. Ya, coba belajar sekali-kali menonton yang agak panjang sedikit supaya kita lebih paham dengan ajaran agama kita. Lebih bagus lagi kita duduk di depan para ulama bermajelis dengan mereka supaya keyakinan kita ini terhadap agama tidak keliru. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Insya Allah kalau ada waktu kita lanjut lagi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.